Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Hanum Zaki. Saya dari kelas C2 Ilmu Komunikasi. Sebelumnya terima kasih Prof. Rika telah memberikan saya kesempatan untuk membuat tugas video ini. Jadi kali ini saya akan membahas 4 kriteria kebenaran dalam communication science and bagaimana sih penerapannya dalam praktik komunikasi dan kaitannya dengan Pancasila dalam mencapai harmoni gitu. Oke, dalam ilmu komunikasi itu ada 4 kriteria kebenaran. Yang pertama tuh koherensi. Nah, apa sih the meaning of koherensi ini? Suatu pernyataan tuh bakalan dianggap benar jika pernyataan yang lain yang sebelumnya itu juga dianggap benar. Yang kedua adalah korespondensi. Nah, ini korespondensi ini menurut saya itu sangat mudah dipahami ya. Jadi korespondensi ini artinya kebenaran itu terjadi jika pernyataan sesuai dengan fakta yang nyata gitu. Dan yang ketiga adalah pragmatis. Pragmatis juga menurut saya sangat mudah dipahami. Pragmatis itu adalah pernyataan dianggap benar jika memiliki manfaat yang praktis. Itu udah sesimpel itu aja. Yang keempat adalah performatif. Jadi kayak kebenaran tuh muncul ketika pernyataan itu sendiri mewujudkan sebuah tindakan. Nah, jadi kali ini saya akan memberikan contoh dalam kehidupan sehari-hari gitu. Misalnya kayak di berita, debat, atau pidato publik, pidato politik, segala macamnya. Jadi kali ini saya akan menjelaskan semua 4 kebenaran tadi. Saya akan memberikan masing-masing satu contoh. Kita mulai dari korespondensi. Dalam jurnalistik, informasi harus sesuai fakta. Itu adalah salah satu contoh dari korespondensi. Sesimpel itu. Yang kedua, contoh dari pragmatis adalah pidato motivasi dianggap benar itu jika pidato itu bermanfaat. Jadi pidato motivasi ini nggak semua orang itu menganggap benar jika itu nggak bermanfaat bagi diri mereka sendiri gitu. Yang ketiga adalah performatif, pernyataan hukum. Dan yang ketiga adalah pernyataan ini adalah contoh dari pragmatif ya. Itu pernyataan hukum, pernyataan hukum seperti vonis hakim langsung berlaku. Tapi kriteria ini nggak berlaku kalau misalnya kalian melakukan kejahatan tapi nggak langsung dihukum. Itu nggak berlaku di pragmatif. Jadi kebenaran itu nggak ada, bisa berlaku bisa nggak berlaku juga. Yang terakhir adalah koherensi. Jadi teori dalam buku itu dianggap benar jika konsisten dengan teori-teori lainnya gitu ya. Ya ini menurut saya cukup mudah dipahami lah. Dan terakhir, apa sih dari 4 kriteria kebenaran ini dan implementasinya itu emang selaras dengan Pancasila? Menurut saya selaras. Yang pertama, sila pertama, kebenaran harus didasari dengan kejujuran dan etika. Kalian bisa tahu kan, sila pertama, kedua, ketiga, keempat, kelima itu bunyinya apa kan? Sila yang pertama, kebenaran harus didasari kejujuran dan etika. Yang kedua, sila kedua, informasi yang disampaikan harus beradab dan tidak menyesatkan. Sila ketiga, kebenaran digunakan untuk mempersatukan bukan memecah belah. Sila keempat, keputusan harus berdasarkan kebenaran yang adil dan bijak. Dan yang kelima, kebenaran harus membawa keadilan bagi semua. Jadi kelima-lima sila Pancasila ini sangat-sangat selaras dengan 4 kriteria kebenaran tadi. Ada korespondensi, pragmatis, koherensi, dan performatif gitu ya. Jadi dengan memahami kriteria kebenaran dalam ilmu komunikasi itu yang 4 tadi dan menerapkannya, kita insya Allah bisa menciptakan masyarakat yang lebih harmonis dan juga ya udah kita bisa menggapai bahwa Pancasila itu harmoni gitu. Ya mungkin itu aja sih yang bisa saya sampaikan. Kurang lebihnya saya mohon maaf kalau misalnya ada koreksi teori, koreksi kata-kata, koreksi dan segala macamnya. Saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.